kayaknya enggak deh, akhirnya aku cancel, aku minta maaf, aku nggak bisa datang, tapi ya udah gitu loh. Jadi memang saat itu memang nggak ready aja buat. Kadang di tempat yang rame kita merasa sendirian, kadang di tempat yang sepi kita merasa penuh gitu. Jadi fluktuatif ya gitu. Ketika aku menulis ini bukan berarti kemudian aku menjadi seorang yang yang udah kelas apa segala macam gitu, enggak sih. Tidak ada fungsinya. Setiap dari kita ada fungsinya. Setiap dari kita pasti punya manfaat bagi yang lain gitu. Karena apa? Hanya ada satu Mas Aji, hanya ada satu Didit Maulana gitu. Jadi itu yang membuat setiap orang tuh punya keunikan berbeda-beda. Oke, Pulinan Selaras kali ini saya ngajak ngobrol sama Mas Didit Maulana. Ya. Jadi Mas Didit ini nulis buku ya. Ini langsung aja, bukunya judulnya Pesan yang Datang Belakangan. Ya. Nanti kita akan ngobrolin tentang hal ini. Tapi Mas Didit Maulana ini desainer dan kreatif director IKAT Indonesia. Betul. Enggak cuma itu teman-teman. Ternyata entrepreneur coach di Jadi Gini Belajar Bersama. Betul. Ada lagi juga, aktif juga berbagi cerita yang menginspirasi di media sosial. Saya ini Mas, sering lihat reels dari Mas Didit ya. Terima kasih. Ya monolognya itu ya, inspiratif. Ya. Thank you. Dan kita nanti akan ngobrolin tentang self love, self acceptance, dan ada hubungannya dengan kreativitas. Ya. Apa kabar Mas Didit? Baik, sehat. Oke. Tenang ya, melihat Mas Didit itu asik gitu. Begitu ya? Iya, maksudnya kayak tampilannya kayak ya karena memang fashion designer ya Mas ya. Mungkin ya salah satu aspek. Jadi kalau mau keluar rumah harus perhatiin semua dari atas ke bawah gitu. Udah kebiasaan. Oke, beda banget sama saya. Saya termasuk orang yang kayak bodo amat mungkin atau lebih ke apa ya? Kurang saya perlu belajar dari Mas gitu ya. Nanti mungkin next podcastnya kita buka ini cara styling ya. Di Instagram itu kan Mas Didi sering banget reminder ya atau ngingetin teman-teman tentang self love gitu. Betul. Saya selalu penasaran ketika seseorang melakukan sesuatu pasti ada yang mendorong gitu atau background story-nya apa gitu. Kalau Mas Didi apa yang mendorong Mas Didi untuk menyebarkan hal tersebut apa sih sebenarnya? Sebenarnya pertama kali itu mulai iseng-iseng menulis di sosial media itu lewat Instagram Story ya. Gitu. Nah kemudian makanya di dalam buku ini semua ada tanggalnya. Itu adalah tanggal rilis di mana aku nulis. Ada tanggalnya. Nah jadi yang menarik dan uniknya adalah memang dari awal ketika menulis itu memang enggak direncanakan untuk akhirnya menjadikan buku. Tetapi itu menjadi sebuah pengingat, menjadi sebuah penanda, dan menjadi sebuah seperti monumen atau award yang aku berikan kepada diriku sendiri setelah misalnya selesai menghadapi satu masalah atau lagi ada di dalam satu masalah dan aku share itu di sosial media. Karena pas saat itu jarang banget Mas yang nge-share sesuatu tentang kegelisahan, tentang ketakutan, dan setiap hari kita dikasih konten yang isinya banyak sekali preferensi. Cuman kalau untuk saya sih senengnya adalah bisa sharing sesuatu yang sangat intimate dan personal. Karena itu membuat kita menjadi manusia ya, dan buat teman-teman online tuh jadi punya teman gitu. Oke. Berarti correct me if I'm wrong ya Mas. Maksudnya Mas Didit mengalami sesuatu sehari-harinya gitu, kejadian apa, lalu lebih ke tulisan reflektif gitu ya di IG story gitu. Betul. Jadi awal mulanya ada kegelisahan atau ada kesedihan, akhirnya nulis. Kecemasan Kecemasan semua. Ya. Kemudian jatuh cinta, putus cinta, kemudian juga setelah diskusi sama teman. Jadi enggak melulu ini adalah masalah yang terjadi padaku, tapi ada juga dengan teman-teman atau orang yang curhat, nggak tahu kenapa orang kalau ngeliat aku nempel maunya mau cerita dong. Gitu. Jadi kayak muka oke sini yuk mari. Ada orang-orang yang gitu Mas. Ada orang-orang yang kelihatan itu enak banget buat dicurhatin gitu. Gitu ya. Iya. Vibe-nya itu kayak ini kelihatannya seru ini kalau aku curhat gitu ya. Dan
Tapi di satu pihak aku itu adalah orang yang jarang sekali atau susah banget terbuka sama orang gitu. Jadi tulisan ini menjadi salah satu media di mana aku bisa mengekspresikan emosi-emosi yang tidak pernah terbawa atau terceritakan ke orang lain. Berarti itu kan juga terkait relasi berarti ya, relasi antara Mas Didit dengan teman-teman. Betul. Gitu. Bicara tentang relasi, seringkali ada kontradiksi gitu. Ngomongin self love, kan mencintai diri sendiri. Sedangkan kita juga membangun relasi dengan orang lain, mesti mencintai orang lain gitu. Gimana kalau kamu melihat hubungan antara self love, mencintai diri sendiri dengan berrelasi dengan orang lain? Okay. Intinya sih sebenarnya adalah mengenali diri kita sendiri. Okay. Kadang kita ini dibentuk menjadi orang yang selalu memberikan servis atau menservis orang lain, dalam arti kata membuat orang lain senang, selalu memprioritaskan orang lain, dan membuat diri kita mungkin ada di prioritas terakhir. Begitupun dengan alokasi waktu untuk diri sendiri. Nah, jadi aku belajar bahwa bagaimana kita bisa berbagi ketika kita tidak punya lagi apa yang bisa kita bagi gitu loh. Terlalu kasih ke orang semuanya banyak-banyak gitu, tapi diri kita sendiri sebenarnya kopong dan kosong gitu. Jadi aku pun juga berpikir, kayaknya memang orang mau bilang, aduh egois banget sih, atau misalnya sekarang Dit ada kumpul-kumpul nih, ayo dong datang gitu. Wah, buat aku tuh pressure banget ya gitu. Tapi kita kadang lihat-lihat orang yang oke deh datang gitu atau apa gitu. Tapi buat aku adalah sekarang lebih melihat keadaan diriku. Lu mau keluar nggak? Capek nggak? Gitu misalnya. Atau pengen nggak gitu? Atau seberapa banyak diri gitu. Sendiri, tanya gitu. diri sendiri. Malah Mas kadang waktu itu pernah nih udah mau datang ke acara teman. Dia bikin fashion show. Aku diundang. Udah ganti semua segala macam. Ini ganti baju sampai 5 kali ya. Sampai ujung-ujungnya aku udah mau siap berangkat terus. Kayaknya enggak deh. Akhirnya aku cancel. Aku minta maaf. Aku nggak bisa datang. Tapi ya udah gitu loh. Jadi memang saat itu memang nggak ready aja buat untuk ketemu orang, untuk apa gitu. Jadi perlu ada kepekaan ke diri sendiri ya. Kayaknya begitu ya. Kayak misal semacam baterai diri kita oke atau enggak untuk datang ke sebuah acara atau mungkin nongkrong sama temen gitu ya. Benar. Kalau sekarang tuh istilahnya anak-anak sekarang bilangnya social battery. Jadi social battery ya. Aduh kayak udah habis nih social battery gue gitu. Tapi bagus itu karena kita tahu ya kapan harus stop, kapan bisa jalan, kapan bisa apa gitu. Dan kadang kalau ditanya, Dit misalnya, aduh gue sibuk, padahal sibuknya apa, nonton TV kan, apa gitu, baca buku. Karena aku bayangin Mas Didi kan juga tentu ini kan banyak undangan, banyak ajakan untuk datang dan sebagainya gitu. Gimana kamu menakar atau menyeleksi itu gitu? Biasanya sih kita lihat dulu kalau misalnya memang secara timeline atau schedule-nya kosong, biasanya oke. Tapi kita lihat-lihat juga bentuk acaranya seperti apa. Intinya adalah kita jaga dengan siapa kita ketemu, seberapa pentingnya buat kita. Kalau zaman dulu mungkin ya, pas lagi zaman awal-awal kerja gitu, gila semuanya mau gitu. Satu hari ada 2. Usia masih belum segini gitu. Iya kayaknya. Tapi aku gak pernah ngerasa aku tua loh. Oh ya? Walaupun rambutku ubanan ya dan udah mau 45. Cuman menurut aku sekarang jadi justru milih sih waktunya. Terus aduh kayaknya enggak deh gitu ya. Jadi sekarang lebih nanya lagi, cross check sama diri sendiri. Mau gak sih kita pergi gitu misalnya. Oke gak sih untuk pergi gitu. Jadi buat aku ketemu orang, buat meluangkan waktu itu benar-benar ini sih sesuatu yang hadiah ya gitu. Iya. Karena tidak bisa terus semuanya kita iyain ya. Benar, karena gini misalnya nih, aku mau pergi nih, Mas Haji ngajak, ayo dong Mas Haji ketemu. Aduh lagi banyak kerjaan. Ya udah deh, oke deh, aku ketemu Mas Haji. Tapi nanti pas lagi makan, aku main HP mulu, ngurusin yang harusnya diurusin saat itu. Kan jadi nggak bermakna ya pertemuan kita. Sedangkan menurut aku ketemu itu nggak harus tempatnya yang fancy, nggak harus bajunya yang oke. Sebenarnya yang ketemu tuh yang paling penting tuh apa sih? Waktu, alokasi waktu dan saling menghargai. Aku kalau ketemu temanku udah HP sering kali kita nggak foto, iya kita lupa foto bareng. Jadi sering kali emang nggak foto sih gitu. Justru karena momen itu sangat indah gitu. Iya. Sehingga malah mengabadikan itu malah jadi lupa gitu. Benar. Iya kan? Iya.
kuantitas pertemuan itu justru seringkali lebih diprioritaskan sekarang ini kan. Banyaknya pertemuan gitu. Iya. Padahal justru kita perlu memprioritaskan kualitas pertemuan. Benar. Terkait dengan presence gitu ya Mas ya. Jadi misalnya dan masing-masing orang tapi kan dibentuk dengan istilahnya apa tuh Mas? Human apa sih yang dihitung-hitung gitu. Human design. Human design-nya Yeah. masing-masing kan. Yeah. Gitu. Nah, itu sebenarnya membuat kita unik satu sama lain. Yeah. Jadi mungkin ada orang yang memang energinya itu didapat setelah ketemu dengan banyak orang gitu. Yeah. Tapi kalau aku mungkin didapat dengan nyendiri gitu. Orang gak ada yang percaya Didit introvert, masa sih gitu. Tapi sebenarnya mungkin ya aku harus mengenali diriku, seorang INTJ ya, ternyata introvert gitu. Iya, apalagi di ini kan di dunia seni ya, di dunia kreatif ya. Fashion designer memang dulunya dari fashion designer. Dulunya arsitek. Wow. Dulunya kuliah arsitektur Parahyangan, kemudian nggak pernah jadi arsitek. Lulus langsung kerja di media. Aku membantu untuk produksi sebuah TV. Kemudian dari situ aku masuk baru ke dunia fashion, baru setelah itu 2011 hingga sekarang itu bikin label sendiri. Fokus ke batik dan tenun itu ya. Dan belum lama ini kan itu ya di kulkas ya. Iya, baru bikin luar biasa sekali ya. Batik dan tenun ya itu di kulkas ya. Di mana itu? Jadi ada salah satu brand Itali ya? Minta aku untuk membuat, dan memang brand ini sebelumnya udah kerjasamalah dengan salah satu brand fashion internasional yang luar biasa besar. Buat aku menjadi salah satu kehormatan ya gitu, bisa memperkenalkan budaya Indonesia lewat platform yang nggak pernah disangka-sangka, yaitu kulkas. Dan nggak ngira juga ternyata dulu lulusan arsitek. Itu benar. Kan. Nah, dunia kreatif cenderung tadi introvert dan sebagainya. Ada nggak pelajaran cinta Mas terkait perjalananmu selama ini di dunia kreatif, menciptakan karya dan sebagainya? Selama perjalananmu sebagai seorang profesional kreatif itu ada pelajaran cinta apa yang sekiranya bisa diceritakan Mas? Pelajaran cintanya adalah lakukan apa yang memang kita suka, sampai ketika misalnya secara bisnisnya waktu itu nggak bagus atau apapun waktu itu nggak bagus, kita tetap mau melakukan hal tersebut. Jadi sebenarnya adalah balik lagi ke mimpi dan visinya apa sih, mau ngapain gitu loh. Seperti passion? Seperti passion mungkin. Jadi bahan bakarnya lah ya untuk sehingga kita bisa berjalan gitu. Karena banyak sekali teman-temanku yang melakukan sesuatu tidak sesuai dengan apa yang dia mau, walaupun memang memberikan profit besar tapi nggak happy gitu. Tapi kalau ada kejadian gini Mas, ini mungkin kita bisa obrolin ya, kayak misalnya ada orang yang passionku itu di bidang A gitu. Tapi nggak ada duitnya ini gitu. Ya, apakah mesti harus di situ terus, bertahan di situ terus, atau seperti apa sebaiknya gitu? Itu sama seperti pas waktu bikin Ikat Indonesia ya. Jadi dulu mungkin pernah ngalamin juga momen seperti itu, Pak Didit. Intinya kita bisa idealis kalau udah ada duitnya. Oh, menarik. Ya enggak. Maksudnya gini, jangan sampai idealisme atau mimpi kita itu hancur karena memang kita memaksakan sesuatu yang tidak ada demand-nya. Gitu. Jadi harus cari dulu demand-nya seperti apa, audiensnya kayak gimana, target market kita siapa gitu. Sehingga ketika kita bikin sesuatu itu kita tidak menghabiskan energi kita di sana. Nah, makanya aku bikinlah si kelas itu jadi gini, belajar bersama, yang yang sharing gimana sih ketika kita mau bikin satu brand atau produk, apa aja yang harus disiapkan. Gitu. Nggak melulu aset utama itu modal kerja. Tapi aset utama itu sebenarnya diri kita sendiri gitu. Jadi kenali lagi diri kita sukanya apa, belajar lagi dan segala macam. Kadang yang membatasi ruang bergeraknya uang masuk tuh bukan dari mana-mana, tapi diri kita. Yang mungkin zaman dulu nih aku selalu berpikir, kalau aku berarti cuma dapetnya dari sini gitu. Sebenarnya mungkin universe tuh maunya kita dapat dari mana-mana ya gitu. Tapi kita yang selalu terlalu terpaku dengan itu dalam gitu. Satu pintu aja gitu. Jadi sekarang aku buka, silakan. Itu lebih ini ya, lebih bisa berkelimpahan gitu. Iya. Abundance. Gitu sih. Selama ini dalam berkarya Mas, inspirasimu apa Mas? Inspirasinya apa aja sih? Apa aja? Tapi kebanyakan inspirasi itu didapat kalau pas lagi traveling. Gitu. Suka traveling. Suka banget traveling. Jadi pergi kemana, ngelihat apa, menarik gitu ya. Catat sampai akhirnya nanti biasanya momen
sakralnya tuh adalah ketika aku pas mandi, Mas. Lagi di shower itu momen sakral banget. Makanya di kamar mandiku itu ada shower, ada speaker, karena aku selalu kemana-mana harus ada speaker, harus ada musik gitu. Ya udah biar aku bisa konsentrasi. Ini ya, artis ya, seniman itu selalu ada momen-momen di hidupnya yang kayaknya itu momen munculnya banyak ide gitu, banyak inspirasi. Kalau Mas Didi di kamar mandi itu ya, pada kamar mandi mandi sih, kamar mandi atau pokoknya pas lagi nggak memang apa ya, nggak emang dipaksa di atas duduk di meja gitu suruh ini. Malah nggak gitu. bisa ya, harus karya gitu. Sama aja kayak pas aku lagi nulis buat buku ini juga gitu, lagi jalan atau apa gitu, tulis gitu, tulis terus ini gitu. Jadi memang nggak bisa dipaksa sih anaknya gitu. Aku kalau anaknya dipaksa makin nggak keluar ya. Malah nggak bisa menghasilkan ini ya. Di situ justru malah ada cinta di situ ya Mas ya. Iya, justru cintanya hadir di situ sih gitu. Iya. Jadi memang ketika kita punya passion, ketika kita memang pengen mewujudkan sesuatu yang memang kita pengen capai gitu baru ya. Iya. Salah satu karyanya adalah buku ini Mas ya. Si buku ini. Pesan yang datang belakangan, dan ini memang sengaja covernya karena di belakangan. Kreatif sekali. Tentang apa ini Mas? Ini kita bagi jadi ada 5 bab. 5 bab. Jadi ini tulisan-tulisanku sama timku tuh dibagi menjadi 5 bab. Bab pertama itu tentang kenduri, perayaan cinta, perayaan hidup gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah renjana, tentang passion. Gitu passion. Kan. Habis itu tentang ketaksaan, tentang ambiguitas. Apa? Ketaksaan enigmatik. Jadi misalnya aku ngomongin meja, tapi ini bukan tentang meja loh gitu. Kan gitu kan. Gitu. Ngomongin apa terus? Tapi ini bukan yang ini loh. Gitu loh. Jadi banyak ambiguitas lah gitu. Ketaksaan ya. Ketaksaan. Ini kosakata penulis ini ya. Temennya Mbak Dewi Lestari ya. Dari kenduri, renjana, passion ketaksaan. Habis itu estungkara. Estungkara. Resilience, ketahanan. Estungkara. Gitu. Karena aku banyak memberikan penguatan sama diri sendiri ya kadang gitu. Untuk ketika lagi ada satu problem atau satu masalah gitu. Jadi mudah-mudahan itu juga bisa menjadi penguat buat teman-teman yang lain. Dan akhirnya ditutup dengan monolog atau soliloquy. Solitude gitu. Jadi ya semua di bab ini memang terangkat dari mungkin 99% adalah kisah nyata ya. Karena dari perjalanan hidup Mas Didit ya. Saya penasaran berarti terarsip dengan baik Mas ini. Kan dari tahun 2018. Terarsipnya di IG Story. Tapi aku timku ngumpulin sih gitu di enggak juga ya. Aku juga nggak tahu nih anak-anak nih hebat sekali bisa mendapatkan gitu. Mungkin harus tepuk tangan buat timnya. Timku yang hebat gitu. Nah tapi mulai sekarang jadi kita archive dengan baik semua tulisan-tulisannya. Betapa pentingnya di arsip ya, karena itu bisa jadi karya gitu. Benar. Jadi aset ternyata gitu kan. Apa yang keluar dari diri kita. 2018 itu. 2018. Iya, nah nanti kalau teman-teman baca ya di 2018 ini aku tuh bener-bener perasaannya fluktuatif banget gitu. Kemarin itu kita lagi menyunting karena ini kan aku mau launching versi bahasa Inggrisnya di Ubud Writer Festival. Bakal ada versi bahasa Inggrisnya? Iya, gitu. Nah itu kemarin pas kita cari padanan katanya tuh jadi istilahnya apa ya, mengerti lagi gitu loh apa yang terjadi. Terus ada satu tanggal 18 Desember 2018 kalau nggak salah. Oh iya benar. Itu aku nulis ya tentang cinta. Itu sampai berapa banyak nih 18 bisa Desember nih dari halaman 75. 74 itu 18 itu 1 2 3 4 5 6. Nah terus 19 Desembernya jadi 18 Desember tentang disakiti segala macam ya. Ingin mencintai tapi nggak cintanya hanya satu arah segala macam. Terus 19 Desember aku nulis tentang cinta. Makanya aku juga bertanya, ini orang yang sama atau yang berbeda ya? Begitu cepatnya jatuh cinta. Habis patah hati itu jatuh cinta lagi gitu ya? Ternyata menyenangkan ya jatuh cinta berulang-ulang. Pada orang yang sama? Nggak tahu sih. Yang penting rasanya sama ya, adem.
Jadi nggak satu halaman satu tanggal ya, ternyata Enggak. ada juga yang kayak 18 Desember 2018 ini Iya. Beberapa halaman ya. Beberapa halaman. Iya, Jadi memang ternyata ada tanggal-tanggal di mana aku lagi merasakan satu cinta, ada tanggal-tanggal di mana aku lagi merasakan kegagalan, kegelisahan gitu-gitu. Jadi ya random. Dan ternyata setelah dibaca-baca lagi, ternyata relate dengan apa yang terjadi baru kemarin atau 2 minggu lalu. Makanya namanya pesan yang datang belakangan. Gitu. Karena udah pernah terjadi. Nah, itu yang mau aku tanyain, kenapa kok judulnya pesan yang datang belakangan? Karena sudah terjadi. Dan barangkali ini relate dengan banyak temen ya, maksudnya baca, oh ini pas banget sama aku gitu ya. Benar, atau bisa juga buat aku ini pesan yang datang belakangan, tapi buat Mas Aji mungkin ini peringatan yang datang duluan gitu. Iya, benar. Mungkin nanti dari Gagas bisa peringatan yang datang duluan. Yang baru. Iya. Atau mungkin nanti next bukunya gitu. Tapi ini lucu banget loh, maksudnya pas ini mau kita baru ada ide, tiba-tiba Mbak Resita waktu itu dari Gagas bilang, Mas Didit kita mau ketemuan dong, ayo dong bikin buku gitu tentang tulisan-tulisan gini, kok nyambung gitu. Jadi menurut aku ya memang ini ya mestakung selaras ya gitu. Iya. Jadi ya udah akhirnya terjadi deh gitu dalam kurun waktu mungkin 6 bulanan kali ya untuk ngumpulin ini. Semua tanggal ada berarti? Ada, lengkap. Lengkap Ada, banget. ya? Ada juga beberapa tulisan yang aku tulis setelah Mas Aji bikin sesuatu gitu. Kayaknya aku ingat waktu itu tentang kesehatan mental atau apa gitu. Oh ya? Saya jadi penasaran nih. Mental. Waktu itu Mas Aji kayaknya, ini nih. Nih, 2 April 2021. Mohon kesehatan mental, halaman 156. 156. Nah ini kayaknya setelah aku ngelihat Mas Aji waktu itu bikin apa gitu ya di sosmed gitu. Aku bilang mohon kesehatan mental jangan dijadikan perdebatan atau dijadikan bahan konten lucu-lucuan. Karena waktu itu Mas Aji tuh sangat serius gitu membuat itu. Tetapi ada beberapa orang yang kesehatan mental tuh dijadikan bahan olok-olok gitu ya. Karena setiap orang mengalami perjuangan dan permasalahan sendiri-sendiri. Jangan membandingkan masalahmu dengan orang lain. Kemudian memberikan penilaian terhadap orang lain. Ingat, setiap manusia punya kadar ombak sendiri-sendiri. Hargai dan hormati. Langsung mendalam sekali ya. Pesan-pesan singkat seperti ini kadang punya kekuatannya sendiri gitu. Bukan kadang sih, seringkali punya kekuatannya sendiri untuk masuk lebih dalam gitu. Ya, dibandingkan dengan tulisan yang mungkin panjang gitu. Karena di sini kan bebas kita menginterpretasikannya. Ya, aku jadi penasaran ulang tahunku ya, coba. Jadi teman-teman, jadi buku ini juga bisa gitu. Misal kamu punya tanggal berapa gitu kan, kamu bisa tengok, oh ini pas tanggal ulang tahunku. Kalau aku biasanya gini, hari ini apa yang harus aku baca ya? Tiba-tiba aku buka. Han, kamu tanggal berapa? Coba sebutin tanggal aja. Atau Mas, ini ya? Berapa November sih? 22 November. Oh 22 ya, 22. 2018 nggak ada Mas. Nggak ada 22. Atau halaman aja, halaman 22. Halaman 22. Nah, coba dibacain. Wah, kosong Mas. Kosong. Berarti memang Mas Aji ini bebas hening. Iya sih. Jadi ya menarik ya karena kemarin juga udah mulai banyak pembaca juga yang sharing di sosial media bahwa relate banget gitu. Dan kita kemarin dapat feedback juga yang bagus mulai dari istilahnya buku ini karena rasa itu kan tidak mengenal usia ya. Ada orang yang mengalami jatuh cinta ketika dia umur 60 tahun. Benar. Ada orang yang mengalami bagaimana putus cinta atau hancur hatinya ketika usianya 16 tahun. Jadi sebenarnya kalau udah ngomongin masalah hidup, kita nggak bicara tentang usia, tapi kita bicara tentang kesempatan gitu. Iya. Aku jadi penasaran, Mas Didit ini kan orang kreatif di dunia kreatif, seniman, menghasilkan karya seni, dan tentu akan cenderung introvert kan. Ada momen-momen yang menyendiri gitu. Kamu bisa dibilang orang yang cukup private berarti. Tapi meluncurkan buku ini kan mungkin kamu perlu membuka diri kamu kan. Apakah ada pertentangan batin gitu maksudnya? Jangan diterbitin gitu. Ada gitunya nggak sih Mas? Enggak sih. Justru kalau buat aku malah ketika aku berani untuk menuliskan di sosial media kan berarti aku memang udah mau membuka kan tentang masalah-masalah yang kegalauan yang aku rasakan gitu. Jadi teman-teman
melalui baca ini merasakan kegalauan. Merasakan kegalauannya. Ada temennya gitu, galaunya ada temennya gitu. Benar, dan ini kan dikerjakan juga dengan tim sendiri ya. Jadi aku juga lebih nyaman lah gitu untuk menghandle-nya gitu kan. Gitu sih. Dan sebenarnya kalau mau ngomong harapannya apa sih sebenarnya ya biar yang kayak tadi Mas Aji bilang gitu loh, biar orang-orang di luar sana yang lagi ngerasa si Didit aja juga ngerasain gitu misalnya. Gitu. Supaya tidak merasa sendirian. Pernah merasa sendirian Mas Didit? Sering. Oh, ya? Kadang di tempat yang rame kita merasa sendirian. Kadang di tempat yang sepi kita merasa penuh gitu. Jadi fluktuatif ya gitu. Ketika aku menulis ini bukan berarti kemudian aku menjadi seorang yang yang udah kelas apa segala macam gitu. Enggak sih, aku cuman manusia aja yang lagi mengalami kegalauan menulis dan berharap dengan aku menulis aku bisa melewati badai yang lagi aku rasakan. Dan harapannya dengan buku ini adalah bisa menemani yang lain dan istilahnya adalah bukan menggurui gitu, bukan yang terus aku yang si paling ini gitu kan enggak ya, tapi lebih ke si paling galau atau si paling yang udah damai gitu kan enggak sih karena ya begitulah kayak karena pikiran kita itu kan istilahnya kita nggak bisa kontrol ya di mana gitu. Makanya harus kita lakukan setiap hari adalah praktis latihan. Aku pun latihan dengan misalnya kayak Mas Aji misalnya meditasi atau latihan nafas gitu. Karena aku tahu pikiranku nih aktif banget dalam bergerak gitu. Hari ini detik ini bisa happy, nanti berapa detik kemudian bisa sedih gara-gara ada trigger apa gitu. Terutama di dunia kreatif ya. Dunia kreatif membutuhkan hal itu kan justru gitu. Tapi justru dengan berani membuka dan merasakan berbagai macam emosi, justru kita akan kaya ya. Ketika aku membuat karya pun juga kan nggak yang karya biasa-biasa aja. Tapi justru misalnya yang ketika ada satu cinta yang besar atau rasa sedih yang ada gitu. Nah, disitulah kemudian jadi satu karya yang mungkin lebih berasa gitu ya dibanding ketika lagi datar-datar aja. Ngomongin menemani nih Mas Didit. Tadi kan buku ini harapan Mas Didit kan bisa menemani teman-teman gitu ya, dan tidak merasa sendirian gitu. Di bagian keempat tadi S Tunggar itu adalah resilience. Tulisan-tulisan di situ adalah hasil ketika Mas Didit berada di momen terpuruk berarti. Iya. Jadi bisa ketika lagi terpuruk atau ketika sudah mengerti ini kayaknya pesannya ini nih gitu. Ada satu cerita terkait pernah momen terpuruk yang pernah dialami Mas Didit dan bagaimana Mas Didit bisa melampaui hal itu, karena barangkali teman-teman juga yang menonton kan mungkin baru berada di masa-masa sulit gitu. Waktu itu momen terpuruknya mungkin adalah banyak sekali hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi, terutama di pekerjaan gitu. Nah kemudian tapi aku akhirnya karena udah terlalu letih dan udah terlalu sedih, akhirnya capek, akhirnya udah berserah aja. Nah tetapi justru ketika momen kita berserah itu justru hal-hal yang baik justru datang ya. Aneh banget gitu. Iya, kayak paradoks ya. Aneh banget gitu. Jadi aku pun juga mungkin ini kata kuncinya adalah berserah ya gitu. Tapi untuk mencapai ke tahap berserah itu kan gak semudah itu gitu kan. Jadi memang harus dilatih gitu kan. Harus sadar bahwa memang masalah tuh kayak ombak. Hari ini lagi gimana nih gitu. Nanti habis itu pelan-pelan turun gitu. Terus naik lagi, turun naik gitu. Nah ini yang kemudian akhirnya kita mengerti bahwa setiap masalah itu pasti akan ada selesainya. Gitu. Jadi setiap masalah pasti ada masa ininya. Karena dulu kakekku pernah bilang kalau senang jangan terlalu senang, kalau sedih jangan terlalu sedih, karena nanti ada waktu-waktunya. Iya. Karena hanya silih berganti ya. Senang jangan terlalu senang, sedih jangan terlalu sedih. Ya. Kembali ke mencintai diri sendiri. Kalau sehari-hari gimana Mas Didit belajar atau berlatih? Tadi kan ngomongin latihan ya. Latihan mencintai diri sendiri versi Mas Didit gimana? Latihan mencintai diri sendiri aku pertama adalah tahu dulu si Didit itu sukanya apa. Aku sukanya musik. Jadi anak-anak di kantor udah tahu, wah kalau udah datang harus ada musik, harus ada ini segala macam. Terus intinya adalah mengenali apa yang kita suka.
mengenali apa yang kita suka. Itu. Karena seringkali kita ini berusaha mati-matian menyenangkan orang lain, tapi people kita pleaser sendiri nggak tahu. Ya, people pleaser gitu kan. Ya. Kayak misalnya ditanya nih, Mas Haji, kapan sih terakhir Mas Haji melakukan sesuatu yang Mas Haji suka banget gitu misalnya. Pasti kan kita, ada kapan ya gitu. Harus ada lah gitu momen-momennya gitu. Nah, tapi ketika kita nanya, kapan terakhir kamu membahagiakan pasanganmu atau apa, kita tahu tuh kapan gitu. Tapi untuk diri sendiri kadang kita harus bertanya lebih lama gitu ya. Gitu. Jadi pertama itu, tahu apa yang aku suka. Terus yang kedua yang penting adalah malas nggak malas itu kadang memang harus olahraga. Gitu. Gerak-gerak tubuh apa gitu. Misalnya sekarang lagi suka yoga. Gitu. Terus abis itu adalah pokoknya kalau yang penting adalah sebelum tidur itu memang harus melepas semua pusing-pusingnya sih gitu. Berupaya sebisa mungkin tidur tuh nggak bawa masalah ya. Ya, jadi berat malam tidur. Terutama mencintai diri sendiri itu kan kita perlukan banget gitu. Terutama di kondisi-kondisi yang ini kan Mas. Kondisi nggak oke gitu, kondisi yang terburuk gitu kan. Benar. Ya. Dan kadang misalnya pada waktu burnout misalnya ngomongin kerjaan gitu kan. Kalau burnout aku udah, makanya sekarang kalau misalnya lagi aduh ini udah emosi banget pasti ya udah deh pulang aja gitu. Pulang gitu. Atau pergi kemana yang disukain gitu. Gitu. Ya, traveling atau misalnya kalau lagi nggak bisa traveling ya apa yang disuka, aku tuh paling suka adalah ke Blok M. Jajan itu donat, piringan hitam. Atau kalau misalnya nggak belanja piringan hitam, mungkin aku di sana ngobrol-ngobrol aja sama yang jualan di sana, ngobrolin sound, ngobrolin apa. Vinyl ya. Ya vinyl. Jadi sesuatu yang berbeda ya dengan dan menyenangkan ngobrol dengan orang yang nggak tahu siapa kita. Dalam arti kata kita bisa ngobrol asal gitu loh. Kadang itu sangat relief banget ya. Sedangkan kalau misalnya gini, oh iya kamu kemarin ngapain, kayaknya udah gue gak mau ngomongin kerjaan please gitu. Pokoknya harus di luar kebiasaan gitu. Selama ini gitu itu topiknya gitu ya. Iya. Gitu. Menarik sih. Piringan hitam, vinyl, musik lagi ya. Kembali ke musik ya. 3 lagu untuk menemani membaca ini apa Mas? Musik. Oke. 3 atau mungkin mau referensi berapa? 3 mungkin. Ya. Aduh aku lupa lagunya, tapi ada satu lagu dari Tohpati yang aku suka banget. Nah itu mungkin kalau dipasang untuk ini tuh pas banget. Satu itu. Terus kedua lagunya Bernadia. Gitu, karena kayaknya resonansi banget sama ini. Yang mana? Atau Bernada kayaknya sama ya vibe-nya gitu ya. Terus patah hati banget ya Bernada itu. Terus apa ya? Abis itu mungkin satu lagi lagu yang tepat ya untuk menemani sambil baca ini. Aku suka lagu-lagu Jepang sih sebenarnya. Oh ya? Gitu, aku senang banget lagu-lagu Jepang. Nggak spesifik lagu apa ya, tapi lagu-lagu Jepang yang 90s, 80s gitu. Aku suka banget gitu. Karena membawa instrumen gitu. Instrumen. Ya ada nyanyi, ada instrumen gitu. Nyanyi. Nah, kalau Yiruma itu bukan Jepang ya. Yiruma itu Korea. Yiruma Korea ya kayaknya. Korea. Itu kan juga slow gitu ya. Pokoknya memang musik ya. Musik sih. Genrenya ya macam-macam sih genreku ya. Oh, enggak spesifik satu genre enggak apa sih gitu. Ya. Tapi kebanyakan jazz sih. Memang suka jazz banget. Oh, suka jazz. Gitu. Jadi ya menarik ya kalau misalnya kita tahu apa yang kita suka, kemudian yang kedua tadi olahraga kan? Olahraga apa Mas? Aku paling weight training di rumah. Terus sekarang lagi suka. Temen kalau lihat Instagramnya Mas Didi itu kadang juga ini ya. Workout juga. Sama meme-nya juga lucu-lucu sih. Iseng-iseng tuh anak-anak. Magic jar itu yang dibukain. Itu produksi meme-nya, ini malah ngomongin produksi meme gak apa-apa ya. Anak-anak itu biasanya dari tulisannya dulu atau gambarnya dulu? Biasanya dari ide atau gagasan apa sih yang sekarang lagi trending gitu misalnya. Terus kita coba masuklah ke sana gitu. Oh iya olahraga meme ya. Olahraga workout ya di rumah ya. Iya, workout di rumah. Kemudian lagi seneng juga yoga. Jadi pagi-pagi sekarang punya kebiasaan baru, pagi bangun yoga dulu baru yang lain-lain gitu. Biasanya. Olahraga terkait dengan pola makan, Mas. Kalau kamu
lebih mudah rajin olahraga atau mudah disiplin jaga makanan? Mendingan rajin olahraga. Soalnya aku orangnya suka makan. Mungkin kenapa aku olahraga karena aku suka makan. Iya, ada yang bilang gitu ya. Aku rajin olahraga supaya aku bisa makan apapun gitu. Makan apapun. Jadi kalau buat aku sih benar-benar aku tuh suka banget Mas makan. Jadi kalau aku lagi bete, lagi kesel, harus makan enak gitu loh. Gitu. Tapi itu nggak dituangkan di sini nggak Mas? Tentang kuliner maksudnya ada belum ya? Oh, ada inspirasi apa yang terkait dengan kuliner? Tiba-tiba ada tulisan apa gitu tentang kuliner nggak ada di sini? Belum ya. Belum ya. Belum. Ya. Atau gara-gara lihat apa gitu terus tiba-tiba apa ada gitu tulisan reflektif apa Kayaknya belum ya. Kayaknya ini masih masalah pekerjaan, seputar hal yang personal gitu ya. Kalau tentang dari sate tiba-tiba jadi tulisan. Iya kan, siapa tahu. Nggak harus ngomongin satenya sih, tapi perasaan ngomongin itu seperti daging yang ditusuk gitu ya. Ini menarik, 5 itu tadi ya. Dari kenduri. Itu apa? Terinspirasinya dari apa? Maksudnya kenduri ini kebanyakan ya jadi kan perayaan dulu. Iya. Life celebration. Kadang tuh kita menunggu satu momen untuk merayakan sesuatu. Padahal setiap hari masih bisa bangun aja. Itu udah hadiah yang paling gede banget. Iya. Kenapa sih fokus sama yang nggak ada gitu? Fokus sama yang fokusnya biasanya yang wah, yang terlalu perayaan yang grande gitu. Karena di sosial media sekarang banyak yang wah-wah gitu Mas. Tapi kan balik lagi ya, itu soal preferensi. Makanya kita pun juga harus mulai tahu bagaimana cara menjaga energi kita, diri kita, mood kita gitu loh. Janganlah misalnya ngelihat hal-hal yang bagus sih, tapi kalau dilihat, waduh, kapan ya gue bisa gitu ya, atau apa ya gitu. Jadi yang inspiratif aja. It's about the time. Kita sekarang mulai bijak dalam memilih apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan. Kenduri, lalu aku pengen taunya 5 itu tadi, 5 bagian itu muncul sebelumnya? Enggak atau sih. Itu di buku kan? Enggak, jadi proses kreatifnya gimana? Proses kreatifnya dari hamparan tulisan, kemudian diarsip semua, ya kan? Diarsip semua, kemudian dari tim aku melihat kira-kira bentuk apa atau ada visi apa atau ada pesan apa yang ingin disampaikan dari masing-masing tulisan yang ada ini, gitu. Karena kan banyak banget nih tulisannya, jadi kita harus bagi. Nah, lewat pelan-pelan ini sebenarnya kelima bagian ini seperti layer-layer, lapisan-lapisan. Sebenarnya untuk membuat emosi kita tuh jadi terbuka pelan-pelan gitu. Jadi it's like a layer of emotion yang kemudian kita bisa buka sampai akhirnya dia monolog gitu kan, ditutup dengan monolog kan. Soliloquy. Solitude ya. Iya. Jadi udah terkumpul baru dibagi menjadi 5 itu ya. Iya, udah terkumpul bagi 5. Sesuai dengan apa yang ingin disampaikan saat itu kan gitu. Karena itu tetap gimana Mas? Ya kalau misalnya kayak di perayaan gitu. Perayaan seperti contohnya awal-awal ya 2000. Ya, 1 November 2018. Be kind. The world is getting rough and tough. Kemudian aku juga nulis juga tahun-tahun itu bahwa tentang jangan melihat seseorang dari jumlah followernya. Karena ada nih pernah aku ada satu event gitu loh. Ada satu event terus orangnya tuh mengenalkan aku dengan satu orang yang ini loh, si ini yang followersnya segini gitu. Oh ya? Gitu. Pas kita lahir tuh kita nggak bawa papan likes berapa, follower berapa gitu. Dan aku paling kesel banget kalau seseorang itu dibagi hanya berdasarkan jumlah follower gitu loh. Kita hidup sudah terlalu banyak nilai-nilai yang harus dibawa. Janganlah lagi hal-hal seperti ini ngebuat kita tuh jadi mengkategorikan gitu, mengkelompokkan orang. Benar gitu loh. Jadi ya udah, karena udah cukup ya. Penilaian itu buat aku, angka-angka itu hanya ada ketika kita sekolah dari SD sampai SMA, that's it gitu loh. Sebenarnya ya kuliah juga penting sih, IPK dan segala macam. Cuma menurut aku kalau kita
sehari-hari berlarian hanya mengejar angka. Apakah itu angka likes, engagement, follower, duit, profit, cuan dan segala macam gitu loh. Kapan menikmati hidupnya? True. Ya udah, nikmati selagi bisa, nikmati selagi ada, nikmati selagi mampu. Jangan cari yang nggak ada. Dan karena adanya angka-angka itu bikin orang sekarang ini kan cenderung insecure. Ya. Dan untuk menangkal itu kan perlu penerimaan diri, Mas. Betul. Ada saran nggak buat teman-teman supaya lebih bisa menerima diri, Mas? Oke, supaya lebih bisa menerima diri adalah menyadari bahwa memang kita itu istimewa. Tidak mungkin kita ada di dunia kalau tidak ada fungsinya. Setiap dari kita ada fungsinya. Setiap dari kita pasti punya manfaat bagi yang lain gitu. Karena apa? Hanya ada satu Mas Aji, hanya ada satu Didit Maulana gitu. Jadi itu yang membuat setiap orang tuh punya keunikan berbeda-beda. Jadi jangan samain diri kita sama yang lain karena nggak akan bisa. Kenapa? Karena kita pun juga istimewa. Jadi ya udah itu sih. Tapi untuk menuju ke tahap itu kan memang banyak banget layering-nya. Mungkin kalau teman-teman ada yang nonton, Dit lo bisa ngomong gitu, enak lu gitu. Ketika kita punya pikiran-pikiran kayak gitu, berarti itu ada dari diri kita yang tidak membiarkan diri kita buat ke istilahnya untuk berkembang gitu loh. Karena aku kemarin ngobrol sama temanku yang memang psikolog, ada psikiater. Memang tubuh kita itu didesain adalah untuk melindungi diri kita. Misalnya kita sakit, sel darah putih meningkat, misalnya gitu kan, untuk melindungi virus yang masuk misalnya. Nah, sama juga dengan pikiran. Ketika kita mau mulai memikirkan sesuatu yang baru, pasti udahlah, nggak usah lah. Misalnya, besok mau olahraga, mau lari dari half marathon ke full marathon, udahlah, nanti sakit, nanti apa segala macam kayak gitu-gitu. Jadi selalu kita itu memang didesain untuk melindungi diri kita. Makanya kalau misalnya ada omongan-omongan, lu kan enak gini, nah, itu berarti cara diri kita ngasih tahu diri kita sendiri untuk udahlah di sini aja. Cuman mungkin ada satu saat, yuk kita perlu expand itu, perlu expand keberanian gitu. Untuk benar beyond istilahnya lu mau hasil yang berbeda, lu mau dapet fasilitas yang berbeda, tapi bangun tidur, makan, kerja segala macam tiap hari jamnya sama. Expect something different. Tapi setiap hari yang kita lakukan sama gitu. Ya gimana bisa gitu ya. Jadi harus memang menempuh jalur-jalur yang berbeda. Hari ini naik mobil, mungkin besok coba kita naik KRL. Mungkin ada satu hal yang kita bisa dapat ide dari sana. Misalnya hari ini naik sepeda, mungkin besok jalan kaki. Hari ini pakai baju putih, besok pakai baju hitam deh gitu. Tapi gue nggak biasa nih baju hitam, cobain deh gitu. Atau sesimpel ini Mas. Biasanya sisiran pakai tangan kanan, coba sisiran tangan kiri. Itu kan untuk men-challenge diri supaya kreatif kan, berani untuk keluar dari zona nyaman. Gitu. Oke. Ini satu hal terakhir, tapi aku rasa ini aku penasaran banget sih terkait hal ini. Buku ini kan hasil tulisan Mas Didit. Gak banyak orang itu berani untuk menulis. Gimana Mas Didit melihat proses menulis itu dalam rangka untuk memulihkan atau menenangkan diri? Menulis itu menurut Mas Didit seperti apa? Menulis buat aku adalah proses aku untuk penghargaan yang aku berikan ya buat diriku, dan juga satu hal yang ingin aku bagi dengan teman-teman yang lain. Karena ketika tulisan tentang hal-hal yang jarang dibicarakan ini, itu justru ketika aku selesai menulis, memberikan titik di akhir, itu justru sebenarnya sebagian besar masalahnya seperti terselesaikan. Kadang sebuah masalah tidak hanya butuh jawaban, tapi sebuah masalah kadang dia akan reda ketika dia cukup dengan diakui bahwa dia ada gitu. Dan itu yang kemudian dengan state of emotion kita yang udah lebih nyaman, tenang lagi gitu ya, mungkin dari situ pelan-pelan terurai masalahnya apa. Gitu. Itu relate dengan journaling ya. Kayak journaling gitu ya. Kita perlu menuliskan. Tadi bagus banget Mas. Kadang masalah itu tidak perlu ada
jawabannya. Tapi dia hanya butuh untuk diakui melalui dituangkan lewat tulisan itu ya kan, kita mengakui ada masalah itu ya. Dan aku pun juga tidak terbatas dengan teori atau kalau nulis harus begini gitu. Ya, ada polanya. Jadi nggak ada batasan sih. Tulis aja. Tulis aja karena ini duniaku, ini yang aku bisa, ini yang aku mampu, dan aku punya satu niat untuk membagikan gitu loh. Jadi tidak terlepas dari harus ini harus itu ya. Gitu. Yang penting sampai aja. Mas Didit Maulana, terima kasih. Terima kasih Mas. Thank you for being here. Mungkin teman-teman Mas Didit pengen menyampaikan sesuatu ke teman-teman. Buat teman-teman yang pengen punya teman menghadapi setiap harinya, mungkin nanti bisa mendapatkan buku ini di toko-toko buku terdekat kamu. Dan ini buat aku kenapa ukurannya segini, karena aku pengen ini bisa dibawa kemana-mana gitu loh. Dan mudah-mudahan bisa menjadi teman kamu ketika lagi galau atau belum galau gitu ya, dan bisa juga menjadi hadiah untuk orang terdekat kamu. Dan saya udah lihat juga di toko buku sudah banyak ada buku ini. Online juga bisa kan? Online bisa Mas. Iya. Kalau saya sih dapat ini. Ini ada ininya juga ya, postcardnya. Ini teman-teman bisa mendapatkan ini juga gak? Atau pas Mas Didit? Ini pas launching kemarin. Pas launching. Memang, kalau pas turnya launching. Nanti bisa ketemu Mas Didit juga kan? Turnya jadi nanti turnya bisa ketemu ya Bu. Bisa ketemu juga. Terus nanti ada session untuk tanda tangan juga langsung gitu. Kita nanti sebentar lagi akan tur nih book roadshow ke Malang, Surabaya. Habis itu nanti Jakarta ada juga. Dan Bali? akan ke Bali. Ke Bali untuk Ubud Writer Festival. Nah pas nanti tur, teman-teman bisa nyamperin Mas Didit untuk minta tanda tangan. Betul. Terima kasih Mas Didit. Terima kasih Dan Mas terakhir di episode Purna Saras, nggak apa-apa. Setiap episode Purna Saras di akhir teman ngobrolnya saya minta untuk baca surat dari strangers. Wow. Aku senang banget baca surat. Semoga selaras. Ini surat dari temen ngobrol Pulinan Selaras episode sebelumnya, dan nggak tahu kan anonim kan, stranger. Ya, silahkan dibaca. Aku baca ya. If someone only love you in doses, it's poison, not passion. Real love overflows. It doesn't ration itself. Thank you. Mas Didit Maulana. Terima kasih teman-teman sudah nonton dari awal sampai akhir Pulinan Selaras kali ini. Semoga obrolan saya dengan Mas Didit Maulana bisa membantumu menyehatkan mental dan memulihkan batin ya. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan seapa adanya. Selamat hidup sadar.